Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jika saya memperkenalkan diri saya, nama saya Jeff Boris dengan NIDN 0127049303 dan NIPTK saya 4759771672130282. Dengan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat, saya merupakan salah satu dosen prodi sarjana terapan manajemen informasi kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santri Sari Medan. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 yang menjadi bagian instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan sebagai dosen, saya juga merupakan menerapkan Tridharma perguruan tinggi tersebut. Untuk kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, yaitu mata kuliah Komunikasi Efektif yang merupakan kuliah wajib. Ya, mata kuliah wajib ini untuk mahasiswa semester 2 dengan jumlah SKS-nya sebanyak 2 SKS, terdapat 1 SKS untuk teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berfokus kepada mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi efektif, berkomunikasi dengan baik antar profesi dan tenaga kesehatan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan memiliki prinsip dalam komunikasi yang akan diterapkan mereka di dalam layanan. Mata kuliah ini juga membahas tentang bagaimana konsep teknik komunikasi efektif antar profesi dan tenaga kesehatan yang mampu berkolaborasi juga dengan tenaga kesehatan lainnya, menggunakan bahasa yang baik dan benar, konsep dan prinsip komunikasi, jenis komunikasi. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa capaian akhir mata kuliah yang akan diharapkan bagi mahasiswa. Pertama adalah menguasai konsep prinsip teknik komunikasi efektif dengan baik, menguasai unsur-unsur komunikasi, menguasai konsep dan jenis komunikasi yang baik, menguasai komunikasi dengan baik, menerapkan di bidang kehidupan sehari-hari dan dimulai dari antar profesi dan tenaga kesehatan lainnya, menggunakan bahasa yang baik, sikap yang baik, dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, menguasai penggunaan bahasa yang baik dan benar dan menerapkannya dalam sehari-hari. Bahan kajian pada mata kuliah ini yang ingin saya bahas pertama adalah konsep prinsip teknik komunikasi efektif dengan baik, unsur-unsur komunikasi, konsep dan jenis komunikasi yang baik, komunikasi dengan baik dan menerapkan bidang kehidupan sehari-hari, dan memulai antar profesi dan tenaga kesehatan lainnya. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah tatap muka dengan metode delivery interaction dan assessment. Yang dimaksud delivery adalah bagaimana dosen menyampaikan materi sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Contohnya, RPS, slide, bahan ajar yang diberikan dalam pembelajaran, serta modul. Sedangkan interaction adalah bagaimana dosen mampu menjalin komunikasi interaksi dalam mengajar agar suasana ruang kelas hidup dan memancing mahasiswa untuk berpikir kritis dalam pembelajaran. Contohnya, kita mengadakan nanti diskusi kelompok, debat, project based learning, serta yang terakhir adalah assessment. Bagaimana dosen bisa mengukur keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan secara objektif dan terukur. Contoh, pemberi tugas, kuis, UTS, dan UAS. Di sini, penilaian pembelajaran teori yang saya berikan adalah pertama adalah teorinya, kemudian UTS dan UAS itu sebanyak 50% untuk tes, penugasan atau praktek belajar lapangan, makalah dan presentasi kelompok sebanyak 25%, kita melihat juga sikap mereka itu sebanyak 15%, kehadiran mereka itu sebanyak 10%, dan kita menggunakan juga hal yang paling utama adalah praktek. Itu kita menggunakan terapnya POSC sebanyak 50%, penugasan itu sebanyak 25%, sikap mereka dalam praktek itu sebanyak 15%, dan juga kehadiran sebanyak 10%.
Oke, baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Dari capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah yang pernah saya ampu. Baik, berikut saya akan menampilkan video proses pembelajaran mengajar di luar kelas untuk mata kuliah komunikasi efektif. Berkomunikasi dengan profesi kesehatan lainnya dan untuk membangun informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Komunikasi antar profesi dan tenaga kesehatan. Terima kasih. Oke, baik, selamat siang semuanya. Oke, baik, di sini kembali dengan saya Jeff Boris yang akan memulai mata kuliah kita di sore hari ini. Oke, baik. Boleh salah satu di antara kita siapa yang memimpin doa kita, boleh? Oke, baik, silakan. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan melakukan proses pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkatinya dan kami bisa dapat menangkapnya. Dengan perantara Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita kasih atas sebuah Injil yang memimpin doa kita di sore hari ini. Oke, baik, hari ini kita ada mata kuliah dengan judul berkomunikasi dengan profesi kesehatan lainnya untuk membangun informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana komunikasi antar profesi dan tenaga kesehatan. Oke, baik, itu cukup panjang sebuah judul untuk materi yang singkat kita ini dari mata kuliah kita komunikasi efektif. Oke, di mata kuliah ini memang ada salah satu materi kita tentang komunikasi antar tenaga kesehatan. Jadi, di mana inti dari pembelajaran ini salah satu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Tidak hanya dengan sesama perawat medis, tidak hanya dengan kita perawat atau kita komunikasi dengan dokter, tapi dengan semua tenaga kesehatan. Oke, kita buka dulu salah satu poin dari pertemuan ini. Pertama adalah definisi. Kita paham dulu apa itu maksud dengan definisi komunikasi kesehatan. Adalah salah satu proses penyampaian pesan atau informasi di mana kesehatan untuk mendorong perubahan individu maupun kelompok, mengubah perilaku mereka, ya kan, untuk meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu yang mungkin nampil sama kita adalah sama seperti selalu mempromosikan apa sih itu BPJS, kenapa masyarakat harus menggunakan BPJS. Itu adalah salah satu promosi yang digunakan pemerintah sehingga kita sampai sekarang. Oke, kita masuk. Kenapa ini penting? Salah satu yang paling penting adalah tenaga kesehatan. Kita nggak pernah berdiri sendiri. Dokter membutuhkan yang namanya perawat. Perawat juga membutuhkan tenaganya. Perawat medis, kemudian teknologi laboratorium medik, fisioterapi, semua itu sebuah sirkaran pelayanan kita. Kita saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Makanya, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, kolaborasi interprofesional yang solid menjamin yang namanya kesinambungan pelayanan. Oke, siapa di sini yang punya pengalaman waktu kemarin di awal ada praktek mereka komunikasi di rumah sakit? Oke, baik, silakan. Boleh ceritakan Kak Jol? Baik Pak, jadi terkait komunikasi saya memiliki pengalaman ketika melaksanakan KKN di puskesmas lain. Jadi datang untuk berobat, akan tetapi kan kami Pak sebagai mahasiswa baru, kami tidak mengenali mana pasien berulang, mana pasien baru. Nah, ketika pasien tersebut datang tanpa menggunakan masker, kami sebagai petugas pendaftaran ingin mendaftar dan menanyakan secara langsung. Namun pada saat itu kakak perawat memberikan kode kepada kami supaya ketika kita berkomunikasi kepada pasien tersebut agar menggunakan masker agar tidak terkena virus karena pasien tersebut penderita TBC Pak. Terima kasih. Ternyata kawan kita mengingatkan bukan penyakit dari depan kita bahwa kita tidak menggunakan APD. Mungkin itu singkat memang pesan disampaikan, tapi banyak artinya yang mau kita angkut di sana. Makanya tujuan komunikasi itu kita pahami. Yang pertama di sini adalah membangun koordinasi tim. Coba nih, ya salah satu adalah kita cuek sama teman kita perawat misalnya, dia nggak menggunakan APD. Nah, tahunya kita tuh pasien nggak kita sampaikan. Terus dia sakit, siapa yang repot? Pasti. Dari sini kita bisa lihat adalah bahwa jika satu aja tim kita sakit atau tidak hadir, yang capek adalah kita. Kenapa? Karena otomatis dia tidak hadir, pekerjaannya ke kita melimpah lebih banyak.
Suatu hal yang paling simpel, makanya menyamakan persepsi dan rencana perawat antar disiplin ilmu itu penting. Jadi kita memahami bahwa pasien itu menderita penyakit tertentu, kita sampaikan pada kita dengan kode tertentu tanpa menyinggung perasaan pasien. Itu sangat penting sama kita. Makanya dioptimalisasikan informasi, di sini ada poin kedua, untuk memadukan keahlian. Kita memadukan keahlian dari masing-masing antara TLM, medical, fisioterapi, dan yang lain untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ada poin ketiga, itu pencegahan. Tadi udah jelas pencegahan APD. Dan paling utama adalah mempromosikan layanan kesehatan, di mana memberikan edukasi preventif. Preventif latihannya adalah pencegahan, dan promotif adalah promosi informasi kesehatan yang konsisten kepada publik. Oke? Sampai di sini ada mau apa? Ya jelas ya. Nah, kita masuk ke hambatan. Nah, di dalam hambatan, komunikasi antar profesi ada begitu banyak. Salah satu hambatan yang akan kita temukan di sini adalah yang seperti ini: kurangnya pemahaman peran. Kita hanya paham peran kita sendiri, bahkan kita nggak tahu peran dari orang lain, sehingga kita hambat beberapa peran masing-masing. Paling khas adalah kita nggak tahu batasan kita seperti apa. Contoh di lapangan, kita temukan adalah banyaknya perawat seperti merasa dia seperti dokter. Dia yang ngasih obat, dia yang resepkan, semua melakukan kondisi seperti itu. Padahal kita ingat peran masing-masing yang mendiagnosa penyakit adalah dokter, yang membantu pasien sembuh adalah perawat. Tapi banyak yang menjadi berperan utama seperti perawatnya seperti dokter, bidannya seperti dokter, itu nggak tahu paham kita peran kita. Makanya komunikasi itu harus paham. Kita harus mampu membatasi peran serta tenaga kesehatan lain. Nah, ada struktur hierarki juga di dalam masyarakat, budaya di masyarakat yang otoritas pandangannya lebih tinggi. Nah, kayak budaya senioritas yang menghalangi komunikasi terbuka. Contoh, dulu, kalau sekarang udah berubah, tapi saya memandang itu hampir sama. Pertama adalah, strata tertinggi di masyarakat solidaritas adalah salah satu adalah pendeta, pastor, kemudian adalah kiai atau ulama agama. Oke? Nah, kedua siapa? Yang setara dengan mereka adalah guru. Ya, kemudian tenaga kesehatan. Kenapa? Mereka sangat berperan penting di antara kultur budaya kita dulu. Yang lain dianggap profesi bagaimana? Masih dihormati, namun masih tinggi kulturnya budaya yang tadi saya sampaikan. Budaya senioritas yang muncul. Nah, kemudian beda latar belakang adalah bahasa dan istilah klinis atau jargonnya yang utama. Makanya paling banyak kita seperti daerah, contoh di daerah kemarin saya masih punya pengalaman di daerah, satu daerah itu ada beberapa bahasa di daerahnya, boleh? Waktu kemarin praktek ada di satu daerah itu bahasa Batak, ada juga campur bahasa Papaknya, ada bahasa Karonya mungkin dalam satu wilayah. Jadi mereka lebih menjargonkan misalnya satu bahasa atau model komunikasi yang menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia. Itulah model komunikasi yang menjadi latar belakang sering kita temukan di tempat-tempat tertentu. Oke, sampai di sini yang menarik, makanya kita bilang membuat harus beberapa strategi. Strategi untuk membangun komunikasi efektif adalah seperti metode SBAR, kemudian edukasi terprofesi dan saling menghargai. Di sini adalah sebuah strategi. Namun sampai di sini, mungkin saya ingin membuat kalian itu memahami sedikit tentang tugas yang saya berikan kemarin. Oke, ada beberapa itu saya publish itu jurnal. Saya ingin melihat bagaimana kalian semua mengambil beberapa hal yang didapat. Oke, maka saya membagi ini ada 6 pembagiannya. Nah, boleh dari kelompok mana yang ingin bertanya atau ada temuan mereka yang merasa kurang atau kurang pendapatnya bagaimana? Apa hasil temuannya? Silakan. Siapa di kelompok ini? Oke, baik. Patricia, boleh kenalkan dulu dirimu? Baik Pak, perkenalkan nama saya Patricia Silaban. Di sini saya akan memberikan yang dinamakan itu ada fenomena kasus. Di sini saya temukan, menurut saya, di beberapa vaskes terdapat fenomena yang pertama itu realita di lapangan. Petugas kerap menghadapi beban kerja tinggi, kemudian antrian panjang, dan sistem komputer yang lambat atau loading. Dan yang kedua, terdapat kondisi psikologis pasien. Pasien atau keluarganya datang dalam kondisi cemas, menahan sakit, bingung dengan alur birokrasi, dan
tidak sabaran. Dan yang terakhir ada titik temunya, yaitu gesekan emosional sangat rentan terjadi pada fase ini jika komunikasi interpersonal tidak dikelola dengan baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu buat Patricia. Oke, suatu pendapat yang sangat bagus dari Patricia. Ada pertanyaan lagi dari pendapat lain? Oke, baik, pendapat yang sama dari kelompok yang sama, silakan. Baik Pak, jadi hasil analisis kami bersama teman-teman dari analisis artikel ini ditemukan bahwa akar masalah petugas pendaftaran itu ada beberapa hal. Yang pertama itu sindrom burnout, di mana kelelahan fisik dan mental akibat melayani ratusan pasien per hari tanpa jeda istirahat yang cukup. Nah, selain itu juga ada kurangnya pelatihan servis, di mana petugas hanya dilatih secara teknis, yaitu cara mengoperasikan sistem komputer, tetapi kurang dibekali keahlian regulasi emosi dan komunikasi terapeutik awam. Dan yang terakhir, akar masalahnya itu faktor lingkungan kerja, di mana suhu ruangan pendaftaran yang panas, suara bising antrian, atau desain loket pembatas yang terlalu tebal menghambat komunikasi yang nyaman, Pak. Demikian, terima kasih. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu buat Kajol. Nah, tadi ada ketemuan ya, ada pertama adalah burnout ya, kemudian ada juga ya teknisnya itu aja, jadi kaku modelnya. Itu merupakan temuan dari kelompok sebelah ya kan, kelompok A. Oke, baik, bagaimana kelompok B? Ada yang mau ditanggapi dengan itu? Oke, baik, silakan. Baik Pak, izin, kalau menurut saya masih ada yang kurang dari judul penelitian yang sudah kita analisis bersama ini Pak. Contohnya masih ada akar masalah interpersonal ini, yaitu komunikasi satu arah, di mana petugas seringkali masih hanya fokus dalam menyelesaikan input data tanpa membangun interaksi sosial dengan pasien yang dihadapinya, seperti itu Pak. Ada yang mau dikasih pendapat? Oke, baik, dari Patricia lagi. Izin Pak, di sini kami dari kelompok ingin memberikan pendapat. Yang pertama itu ada analisis faktor hubungan interpersonal, konsep 5S. Yang pertama, senyum dan sapa kontak visual. Petugas yang menyapa dengan ramah mengurangi kecemasan pasien dengan signifikan. Sebaliknya, wajah datar atau enggan menatap mata memicu persepsi bahwa petugas tidak peduli. Contohnya kayak, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu, ya kan? Terus kemudian yang kedua, sopan dan santun atau tonal suara. Penggunaan kalimat yang jelas, intonasi yang lembut, dan sikap menghargai membuat pasien merasa dihormati. Nada suara tinggi atau ketus langsung menurunkan kepuasan pasien. Terus yang terakhir ada sabar atau empati aktif, kemampuan mendengarkan keluhan administrasi pasien, misalnya kartu BPS-nya bermasalah atau salah bawa berkas tanpa menunjukkan gestur tubuh yang kesal. Sekian Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Patricia. Oke, ada balasan pendapat dari kelompok sebelah? Oke, silakan. Baik Pak, kalau menurut saya dampak terhadap kepuasan pasien itu di mana komunikasi interpersonal petugas pendaftaran itu berdampak langsung Pak pada 3 dari 5 kualitas pelayanan. Nah, yang pertama itu contohnya seperti empati. Pasien yang sedang sakit pastinya membutuhkan keramahan dan perhatian dari petugas kesehatan. Jika misalnya petugas kesehatannya bersikap acuh, pastinya perasaan si pasien juga kurang enak pastinya, begitu kan Pak. Kemudian juga yang kedua ada ketanggapan, di mana kecepatan petugas juga menentukan persepsi pasien terhadap kesiapan dari rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir adalah jaminan sikap sopan dan kompeten dari petugas pendaftaran itu dapat membangun rasa percaya terhadap pasien kepada rumah sakit. Begitu Pak. Oke, sangat bagus, salah satu tanggapan dari Flower ya kan. Oke, ada lagi mau tanggapan dari siapa? Oke, boleh perkenalkan dirimu juga dulu sebelum kasih tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Indri Bursubakti. Baik, di sini menurut kami kelompok dari materi yang telah disampaikan juga bagaimana analisis kami di sini, yaitu bagaimana tentang solusi dan strategi perbaikan dalam komunikasi efektif. Yang pertama itu adalah menerapkan komunikasi 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian itu ada pelatihan komunikasi terapeutik, itu bagaimana melatih petugas pendaftaran untuk dapat berkomunikasi efektif dengan mendengarkan aktif, melakukan kontak mata langsung, kemudian menggunakan intonasi nada suara yang menenangkan.
Kemudian yang ketiga itu Pak, ada manajemen komplain. Nah, ini membekali petugas tersebut dengan formula khusus, yaitu dengan metode LAS atau listen, apologize, solve, dan thank saat menghadapi pasien yang sedang marah. Dan yang terakhir itu ada optimalisasi sistem. Nah, ini bagaimana mengurangi beban interpersonal petugas dengan mengalihkan sebagian antrian ke sistem pendaftaran online ataupun mesin mandiri, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus buat Anjeli. Nah, itu tadi dari sampaikan dari Anjeli ada beberapa hal, ada seperti 5S, senyum, sapa, salam, apa lagi tadi? Sopan dan santun. Nah, itu juga salah satu yang paling penting dalam suatu pelayanan. Dan kemudian di sini yang paling menarik adalah kita ada interaksi langsung. Salah satu komunikasi telepatik disampaikan langsung. Nah, itulah yang paling penting yang kita akan bahas untuk di sore hari ini. Oke, ada temuannya lagi? Tidak ada? Sudah habis? Oke, baik. Nah, dari temuan ini kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Salah satu yang paling menarik kesimpulan adalah yang paling kita bahas. Kenapa? Kita bahas dulu ya. Apa judulnya tadi ya? Salah satu, komunikasi interpersonal antar tenaga kesehatan di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Khusus, iya, ini adalah bidang kita di rekam medis. Kenapa ini kita bahas? Itu adalah sangkutnya dengan kesimpulan kita di sini. Itu salah satu paling penting adalah kita butuh pintu gerbang, di mana pintu gerbang persepsi itu harus sama. Sama-sama harus memiliki persepsi. Kenapa? Salah satu yang paling menarik adalah kita harus tugas pendaftaran adalah kontak pertama. Pasien itu harus menjadi penentu utama bagaimana persepsi awal terhadap mutu suatu layanan. Artinya, Pak, kenapa kita membanding-bandingkan selalu ini antara Indonesia layanan kesehatannya dengan dibandingkan negara Malaysia? Karena kita lihat, pada saat pelayanan, mana yang paling mendapat adalah proses penerimaan pasien. Pada saat pendaftaran pertama, itu yang paling servis adalah paling menarik, paling khusus adalah pendaftaran di awal kepada pasien. Siapa yang nggak senang? Tiba-tiba kita datang disambut dengan senyum, pasti. Ya. Sedangkan jika kita di Indonesia mungkin ngerasa nggak, Bu, mana BPS-nya? Ih, KTP itu mana? Nah, itu membuat kesan pertama aja udah langsung demo. Ya, sama seperti klien udah lapar ini, udah lapar, Bu, pesan nasi telur ya, satu. Datangnya setengah jam lagi. Apa nggak ngamuk kita di rumah makan? Ngamuk, itu juga pasien. Pasien pasti merasakan kurang dilayani, kurang diservis. Kemudian adalah korelasi positif dan signifikan. Di mana ada komunikasi interpersonal yang paling pentingnya adalah petugas itu harus menerapkan beberapa prinsip. Pertama adalah keramahan. Kontak mata, karena klien lihat pasien, terus klien kontak mata lihat dia kayaknya dia butuh sesuatu, oke langsung klien dia jumpai dia karena ada apa? Kontak mata karena ada perasaan klien. Terus klien balas dengan senyuman, empati, kejelasan informasi. Kemudian klien bisa memperjelas, Bu, bisa sebab bantu arahkan ibu pendaftaran. Nah, itu dia yang kita maksudkan pesan positif yang signifikan. Ketiga, dimensi penentu. Dimensi penentu di sini adalah salah satu adalah aspek yang paling kuat adalah pertama adalah empati. Kalau kita nggak ada empati sama pasien atau nggak ada perasaan kita, pasti kita juga muka kita temurun. Oke, sebelumnya kita pelajari di awal adalah bagaimana kita mengenal dari ekspresi wajah, tatapan wajah, senyuman dan yang lain itu menunjukkan jati diri orang. Makanya empati itu harus muncul dari diri kita sendiri. Next adalah ketanggapan. Bagaimana kalau langsung datang? Oke, ya Bu, bagaimana bisa saya bantu? Itu tanggapan bagaimana? Secepat mungkin kau merespon apa yang dia melihat. Kemudian dia adalah jaminan asuransi. Kau bisa menjamin, ya Bu, nanti kalau sudah sama saya bantu ke sana. Itu memberikan kelegaan. Ya Bu, nanti kalau udah sama saya di sana, tenang Ibu, pasti saya bantu mendaftarkan sampai dengan selesai. Itu salah satu kelegaan yang membuat pasien merasa lebih diservis, lebih full buat. Kemudian adalah pemicu ketidakpuasan. Ini kesimpulan yang saya tarik adalah pasien tidak puas karena apa? Ada pemicunya. Terkadang pasien bukan karena harga, ya, tapi ada servis yang kita bahas ini adalah pertama sikap petugas, pengetahuan sikap dan tindakan. Kita udah tahu bahwa kita salah, sikap kita juga bagaimana. Makanya petugas di sini harus menunjukkan sikap yang transaksional. Hanya fokus pada data saja, kita hanya fokus pada dokumen saja, pada pasien akan merasa kita sebagai apa saya di sini.
Oke, kemudian kurangnya empati dan tidak respon tadi sangat mendorong bahwa tidak adanya puasan untuk pasien. Oke, dan itu didukung dengan kompetensi dari dokternya sendiri, dan ruang proses juga sudah sangat baik itu ya, dimana terkadang kita temukan ada tenaga kesehatan kita juga kurang, kemudian juga alat medis kita kurang, servis kita kurang. Tapi terkadang ada yang kita temukan, memang ruangan dokternya biasa saja, tapi ramah nyaman membuat pasiennya banyak. Contoh ya, pasti kalian sudah merasakan kayak di rumah sakit, kayak di rumah sakit Elizabeth sendiri, seperti Dr. Budianto saya rasa. Orangnya mungkin ganteng ya, nggak ada yang mungkin bilang Dr. Budianto penyakit dalam itu jelek, nggak ada, saya rasa ganteng. Jadi kalian lebih tertarik dengan seperti itu, ganteng, komunikasinya enak, santai orangnya, jadi membuat pasien banyak. Nah itu salah satu contoh sama kalian. Oke, baik. Mungkin waktu kita nggak banyak, ya kan? Tapi ada beberapa solusi yang saya ambil setelah kesimpulan tadi. Yang pertama adalah kita harus mengenali aspek manusianya. Bahwa aspek manusia itu sangat penting. Salah satu yang paling khas adalah aspek manusia adalah perlunya perhatian mengenai service excellent. Pasti semua sini suka. Kalau katanya kamar VVIP, pasti udah kamar paling baik. Tapi kalau apalagi kalau saya service excellent, pelayanan yang sangat paling khusus hanya untukmu, berarti kalian pasti lebih puas lagi gitu yang kita berikan kepada mereka. Kemudian ada namanya komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang memberikan perhatian dan sentuhan kepada pasien dan merasa kita seperti keluarga pasien. Kemudian untuk mencegah ya, sekarang lagi ada masalah burnout, petugas garda depan. Salah satu yang mungkin kasus kemarin kita angkat adalah dokter yang bunuh diri. Cuma dengan burnout, dokternya yang datang adalah tenaga masyarakat menuntut tenaga kesehatan sampai dia bunuh diri. Itu adalah anggota dewan ya, mungkin itu jadi perhatian sama pemerintah. Kenapa kita sampai burnout seperti itu? Itu penting. Hanya masalah simpel bagi mereka, kita enggak. Tekanan mental sama kita berbeda bagi mereka. Kemudian aspek sistem, di sini ada peningkatan interpersonal tentang dukungan dari sistem beberapa, termasuk dengan aplikasi yang online, jaringan yang baik, aplikasi yang mendukung. Jadi ini tidak hanya semata-mata hanya kepentingan kita saja, tapi kepentingan rumah sakit membangun dari awal. Oke? Baik. Sini saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua ya sudah hadir untuk di pertemuan hari ini, mata kuliah hari kita hari ini tentang komunikasi interpersonal. Terkhusus sebelumnya sudah kita membuatkan sebuah tugas dan daya tarik buat kalian dalam menemukan kasus itu, bagaimana di tengah-tengah yang terjadi kita bahas. Itu salah satu yang paling menarik. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Saya Jeff Boris. Saya ingin menutup pertemuan kita hari ini. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mungkin ada yang mau bisa nempin dua kita karena udah sore menuju malam ini. Siapa yang nempin dua kita? Oke, baik, Lucy, boleh Lucy? Silakan dua kita secara singkat. Baik. Baik Bapak dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur panjatkan kehadiran Bapa. Ya Tuhan, setelah kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami. Begitu juga Tuhan dengan dosen kami, berkatilah Tuhan dosen kami saat pulang. Inilah doa nama Tuhan, dalam tangan anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Semuanya, jangan lupa nanti isi absensi semuanya, dan untuk komting dan sipen untuk menyiapkan ruangan setelah ini. Terima kasih.